data dokumen ini Pak disertasi saya mungkin data-data mungkin dari data awal dan juga seminar kemarin. Jadi sekarang saya sudah dapat izin yang berapa September kemarin sudah dapat izin untuk katakanlah melakukan riset. Ya sayang kali akhirnya di riset saya tidak berlanjut ke Bapak. Tapi tidak apa-apa. Pada saya begini, ini kan Bapak lengkap pengalamannya tahu informasi ini. Nah, kalau Bapak pun nanti saya telepon ada malah ya Pak. Siap Pak. Alhamdulillah. Ada bertanya ini. Iyalah. Siap. Nanti saya memanfaatkan untuk apa ya? Penelitian ini untuk masyarakat. Karena objek penelitian itu Lihat aja Bang. Terus saya dipindah ke Merlot sekolah baru di sana dulu, baru jadi kalau saya dulu supaya orang tua itu Karena kita tidak tahu ya, anak ini anak normalnya pusing dengan perilaku yang katakan dalam petik istilah kita nakal apa ya dia kan kok tingkat ya setelah itu gimana kalau bagi saya pada saat itu kalau pengalaman saya kayaknya ngaji dari awal tuh mereka harus tahu dulu bahwa yang dihadapi itu memang seperti ini, jadi termasuk yang latar belakang edukatif Nabi yang dihadapi itu jadi tidak ada cerita di sekolah ini kita marah tidak ada. Anak melakukan sesuatu itu bukan karena dia mau melakukan apa. Jadi kalau kamu marah pada bulannya, jadi kalau kamu siap untuk tidak marah pasti Bapak di sini. Jadi apa ya, menekankan keterbukaan yang di dalam sekolah yang pemimpinan Bapak ya. Iya, kalau saya itu karena saya memang tidak pernah merasa ada atasan bawah, saya tidak pernah merasa. Justru saya merasa sebetulnya programnya itu kan mereka. Ya, itu pola Bapak mungkin berbeda dengan yang lain, nah itu yang bikin ini jadi unik. Bapak lebih terbuka di awal, artinya saya memberi contoh juga lah ya Pak ya. Itu juga seperti itu. Atau Bapak akan disiplin. Sebetulnya kalau disiplin ya mungkin kalau bilang kata tidak sempat karena susah juga saya pikir kita harus sangat disiplin, sementara kawan-kawan saya, sementara anak saya seperti itu kita susah. Ya, kalau saya ya bersiko aja yang penting. Kalau untuk masalah disiplinnya ya kalau saya ini yang jelas apapun ceritanya kita berkarya, kita bisa. Itu satu berarti membangkitkan itu dengan apa ya, dengan mengaksanakan gitu ya. Ingat apa yang jadi awalnya ya kalau sekarang udah mulai, tetapi tetap saya katakan itu Pak. Seberapa pun kalau kita sudah mau terjadi sikap, kita menerima kesekian ini. Iya. Pada saat ini saya berada jadi di sini saya dan Evi Suryati merupakan perwakilan dari program studi PIAUD yang mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, di sini sebelum kita lanjutkan ke media atau alat permainan edukatif yang akan kita peragakan, mungkin di sini kita akan mengajak Bapak Ibu semua untuk icebreaker terlebih dahulu nih, biar kita. Bapak Ibu, kami mohon untuk berdiri. Oke, terus ketika ya. Nah, jadi sebelum
sebelum kita mulai, mungkin kita contohkan dulu ice breakingnya seperti apa. Tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol digoyang. Asik. Lagi? Kita ulang satu kali lagi ya Bapak Belum. Ibu. Tapi kita harus bisa lebih semangat lagi. Ini kayaknya luwes geraknya. Hah? Turun lagi. Masya Allah. Sama-sama bisa kita menyaksikan lagi ya Bapak Ibu. Ayo semangat. Sama ya. 1, 2, 3. Tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol digoyang. Asik. Masih semangat? Kalau saya bilang masih semangat, jawabnya masih semangat. Terus cek sound, baru kita coba lagi. Semangat hu, semangat ha, semangat ha. Oke? Ayo kita mulai ya. Masih semangat? Masih semangat. Cek sound. Semangat hu, semangat ha, semangat ha. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya dan teman saya Emi Suryati untuk menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ridwan tadi. Mungkin di sini kami bukan bermaksud untuk mengajarkan lebih jauh, tetapi kita sama-sama memberikan ilmu, kita sama-sama sharing agar kedepannya apa yang disampaikan mungkin bisa kita manfaatkan sama-sama bagi kita semua. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, kita membuat sebuah alat permainan edukatif, namanya adalah tubopin. Tubopin itu apa sih? Jadi tubopin itu adalah tutup botol pintar. Nah, kenapa kita mengambil tubopin ini sebagai alat permainan edukatif? Seperti yang kita ketahui bahwa di sekitaran kita itu banyak sekali sampah-sampah plastik. Salah satunya yaitu botol ini. Nah, nih, habis kegiatan ini mungkin Bapak Ibu bisa kumpulkan nih tutup botolnya untuk kita buatkan alat permainan edukatif ini. Sehingga botol-botol yang sudah digunakan itu tidak terbuang hanya begitu saja, tetapi bisa kita manfaatkan untuk alat permainan edukatif yang nantinya bisa kita terapkan di dalam proses pembelajaran. Nah, terus di sini di atas tutup botolnya kita menaruh huruf-huruf mulai dari A sampai dengan Z. Tetapi di sini kita meletakkannya beracak-acak atau tidak tersusun. Kenapa? Karena nantinya alat permainan edukatif ini akan kita gunakan untuk anak. Kita menyuruh anak atau memberi perintah lebih senang lagi dalam proses pembelajarannya, seperti itu. Selanjutnya di sini sebenarnya alat permainan edukatif yang kami bawa ini berasal dari barang bekas semuanya Bapak Ibu yang sudah tidak terpakai dan bisa kita manfaatkan. Yang pertama itu tadi tutup botol. Nih tutup botol yang kita pakai hari ini seperti yang ada di depan. Itu nanti kita gunakan dengan cara ini izin ya saya ambil Bapak Ibu untuk menjadi contoh. Nah, ini tutup botolnya nanti seperempat di bagian atasnya itu kita potong, terus kita letakkan di kardus ini. Nah, ini kita gunakan papan untuk penyandarnya dari kardus bekas.
Nanti kardus bekasnya itu kita lapisi sehingga warnanya lebih cerah dan lebih menarik lagi. Nah, tadi itu penjelasan sedikit tentang alat dan bahan dari alat permainan edukatif yang kita buat. Selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan alasan kenapa mengambil alat permainan edukatif tutup botol pintar. Selain hanya karena barang-barang bekas yang ada di sekitar kita, ternyata tutup botol pintar ini juga mampu membantu kita untuk memperkenalkan angka-angka huruf maupun angka. Nanti kita bisa menyusun sosial emosional mereka sehingga mereka bisa menyusun tugas yang sudah ditentukan tadi sampai akhir. Selain itu, selain untuk memperkenalkan huruf, di sini kita juga bisa memperkenalkan warna kepada anak-anak. Mulai dari warna papan yang berwarna hijau, tutup botolnya yang ada warna merah, biru, putih, dan oranye. Itu merupakan salah satu hal atau cara yang bisa kita pergunakan untuk memperkenalkan warna. Nah, selanjutnya, selain untuk perkembangan sosial emosional, bahasa, dan kognitif, alat permainan edukatif ini juga bisa meningkatkan perkembangan motorik halus anak. Kenapa perkembangan motorik halus anak itu bisa terstimulasi menggunakan alat permainan edukatif ini? Dikarenakan, ayo Kak Emi mungkin bisa dicontohkan. Nah, alat permainan edukatifnya itu nanti kita putar tutup botolnya, terus kita pindahkan sesuai dengan perintah yang diberikan tadi. Misalkan Bapak Ibu memberikan perintah kepada untuk perkembangan sosial emosional, bahasa, kognitif, dan juga motorik halus tadi, tentunya alat permainan edukatif ini bisa menjadi salah satu treatment atau cara untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada pada anak. Salah satunya itu untuk melatih motoriknya tadi, terus melatih konsentrasi, dan juga bisa untuk mengembangkan kognitifnya, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, mungkin di sini ada Bapak Ibu yang bersedia untuk maju ke depan dan mencontohkan bagaimana cara kerja atau cara main dari alat permainan edukatif ini. Ayo Bapak. Ada yang bersedia maju? Bapak siapa? Pak Putra lagi ya? Bersedia maju Bapak? Iya. Mungkin untuk yang pertama, kita memberikan arahan atau tugas kepada anak-anak untuk menyusun angka huruf-huruf ini menjadi abjad yang teratur dari A. Nah, tentunya permainan ini bisa melatih konsentrasi dan juga bisa melatih kesabaran anak yang nantinya akan juga mengembangkan bahasa anak. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ayo. Nah, Ini W atau MH? W. itu W. W, kakak. Kasar tangannya. Awas. Tentunya alat permainan edukatif yang telah disampaikan oleh Pak Ridwan tadi untuk anak berkebutuhan khusus itu, salah satu alat permainan edukatif yang bisa diterapkan adalah alat permainan edukatif yang tentunya mudah untuk kita cari, selain itu tidak berbahaya bagi anak. Nah, jadi ini salah satu cara kerja alat permainan edukatif yang kita buat. Nantinya anak-anak bisa menyusun abjad mulai dari A sampai dengan Z. Oke, beri tepuk tangan untuk Bapak Putra. Oke, terima kasih Bapak. Iya. Oke. Nah, jadi ini tadi sudah tersusun rapi Bapak Ibu, huruf A sampai Z-nya. Ayo, siapa yang bersedia? Siapa? Kak Elis? Ibu Elis mungkin bisa maju ke depan? Iya. Nah, jadi cara kerja yang kedua atau instruksi yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak yang kedua yaitu kita bisa memerintahkan kepada mereka, memberikan instruksi kepada mereka untuk membuat sebuah kata. Nah, di sini kita punya kata-kata semut. Nah, jadi nanti kita minta anak untuk mencari huruf S
itu. Nah mungkin Kak, siapa tadi namanya Bu? Elis, panggilnya kakak atau ibu? Kakak aja. Ya, Kak Elis mungkin bisa mencontohkan dari susunan kata yang tadi saya sebutkan, itu kata-katanya semut. Nah mungkin Kak Elis bisa dibantu untuk mencari huruf S, E, M, U, dan T. Terus nanti kita susun Kak jadi satu, disatukan sehingga menyusun jadi satu kata. Nah, Oh iya, saya lagi ngobrol di pos sapam. nah jadi ini setelah kita nanti menyusun hurufnya, nih sudah tersusun kata-kata semut. Nah, nanti kita bisa menanyakan kepada anak terlebih dahulu, ini dan warna apa saja yang ada dari huruf-huruf tersebut, sehingga nantinya anak akan lebih paham lagi apa yang dibuatnya dan memahami warna-warna dari alat permainan edukatif yang sudah dibuatkan. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, terima kasih Kak Elis, mungkin bisa kembali ke tempat. Nah, jadi itu tadi Bapak Ibu alat permainan salah bahasa, sosial emosional, motorik halus, terus juga perkembangan bahasa. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin ini dari alat permainan edukatif kita yang pertama. Sejauh ini mungkin Bapak Ibu dan teman-teman semua, saya izinkan jika ada yang ingin bertanya mengenai alat permainan edukatifnya. Baik, kalau misalkan tidak ada, mungkin kita lanjut lagi ke alat permainan edukatif yang kedua. Dan ini juga menggunakan barang-barang yang ada di rumah kita, mulai dari barang-barang bekas yang nantinya bisa membantu anak untuk mengembangkan perkembangan motorik kasar, sosial emosional, bahasa, fisik, dan motoriknya. Nah, lalu bagaimana sih cara kerja permainan ini? Ini namanya alat permainan edukatif bola meluncur. Nah, bola meluncur ini cara kerjanya di sini kita mempunyai gelas plastik ini tentunya bisa kita temukan sangat mudah ini ketika kita beli minuman-minuman di luar. Nah, ini mungkin bisa kita kumpulkan dan nantinya kita gunakan sebagai alat permainan edukatif. Atau ini bekas botol aqua gelas ini juga bisa kita manfaatkan untuk alat permainan edukatifnya. Jadi bagaimana cara kerja dari alat permainan edukatif ini? Nah, di sini kita ada skipping yang biasa kita gunakan untuk melompat-lompat olahraga itu. Nah, atau bisa juga kita menggantikan skipping ini dengan bisa juga menggunakan tali jemuran, bisa menggunakan kabel atau barang-barang yang sejenis tali-talian yang ada di rumah itu bisa kita gunakan untuk menjadi alat permainan edukatifnya. Nah, terus di sini tadi kita ada gelas plastik yang biasa kita temukan ketika sehabis kita mau beli minuman-minuman, atau bisa juga menggunakan gelas plastik bekas dari minuman aqua, gelas atau yang lain sebagainya. Nah, kenapa di sini kita menggunakan warna lagi di gelas plastiknya ini? Sama seperti tadi, bahwa warna itu mampu meningkatkan kinerja atau semangat dari peserta didik untuk melakukan suatu pembelajaran. Nah, jadi di sini kita membuat berbagai macam warna di gelasnya, mulai dari warna merah, warna putih, terus warna orange dan warna biru. Terus di sini kita juga menyediakan ini bola. Ini bolanya bola pingpong. Bola pingpong yang tentunya tidak sulit kita temukan. Ini ada jualnya di mana-mana ya. Nah, ini tidak sulit kita temukan dan juga harganya cukup terjangkau. Jadi kita tidak butuh mengeluarkan uang banyak untuk membuat alat permainan edukatif ini. Lantas, bagaimana cara memainkan alat permainan edukatif ini? Jadi, cara memainkannya, kita bisa meminta anak untuk maju ke depan, itu secara bergiliran. Nah, jadi satu kali bermain itu terdiri dari 2 orang. Nah, nantinya anak akan memainkan
bersama-sama, yaitu terdiri dari 2 orang. Nah, alat permainan edukatif ini berfungsi untuk meningkatkan kecerdasan kognitif anak, karena nantinya dia akan mengatur di mana bola itu akan meluncur dan di mana bola itu bisa tepat masuk ke dalam gelas ini. Selain itu, selain perkembangan kognitif tadi, alat permainan edukatif ini tentunya bisa untuk meningkatkan perkembangan motorik kasar anak, yang nantinya jari jemari tangan anak itu akan bergerak, terus fisiknya juga akan bergerak. Selain itu juga mengasah perkembangan bahasa dan sosial emosional, karena permainan ini membutuhkan interaksi antara satu dengan lainnya dan kerjasama yang cukup membuat anak jadi memiliki interaksi yang baik dengan temannya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin di sini bisa langsung kita contohkan. Mohon kesediaan dari Bapak Ibu lagi, jika ada yang bersedia maju untuk memegang alat permainan edukatifnya. Ayo, kita minta 2 orang perwakilan dari Bapak Ibu untuk mencontohkan cara bermain alat permainan edukatif ini. Iya, ayo Ibu. Saya sponsor dahsyat. Baiklah, di sini. Nah, di sini Ibu Yus dan Ibu Kartika akan mencontohkan bagaimana cara bermain dari alat permainan edukatif ini. Mungkin Bapak Ibu yang di belakang jika tidak terlihat, boleh berdiri atau maju ke depan melihat bagaimana cara kerja dari alat permainan edukatif ini. Nah, jadi cara kerja atau cara bermainnya ini, tali apapun yang akan kita gunakan itu dipegang oleh 2 orang anak, dan nantinya 1 orang akan memegang bagian ujungnya dan menggelincirkan bola tersebut sehingga masuk ke dalam botol, dan bagian sebelah sini akan membuka bagian ujung dari tali itu sehingga bolanya bisa masuk ke dalam gelas. Nah, mungkin Mau dimatiin dulu itu. Oke, iya. Ya, nah jadi selain tadi kita bisa membantu anak untuk memasukkan bolanya, kita juga bisa menanyakan bola pertama tadi masuk ke warna apa, bola kedua masuk ke warna apa, bola ketiga masuk ke warna apa, sehingga anak bisa mengenal lebih. Ayo. Kita kalahkan grup pertama. Ayo kita mulai ya. 1, 2, 3. Iya. Ayo kita lagi. 1, 2, 3. Iya. Yang ngebukanya yang sebelah sini, Bu. Iya. Ya. Kita ulang lagi. 1, 2, 3. Mau masukkan warna apa? Yang udah mengalah. Iya, kami ngalah. Yang dia udah tahu. Oh, iya. Mungkin agak dibuka sedikit Bapak tangannya. Iya. Dan oke. 1, 2, 3. Iya. Gantian. Ternyata 4 kali percobaan yang pertama gagal semua Bapak Ibu. Kita coba lagi percobaan yang kedua dengan pemain posisi yang berbeda. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Belum. Yang 3 kali percobaan ini. Nah, inilah fungsi dari permainan ini, bisa meningkatkan kerjasama antara siswa satu dengan yang lainnya sehingga mereka bisa menyelesaikan tugas yang disampaikan dengan baik. Iya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Yang bisa meningkatkan kerjasama antara anak yang satu dengan yang lainnya, meningkatkan perkembangan sosial, emosional, yang nantinya akan melatih bagaimana mereka siapa yang ditunjuk, nanti siapa yang salah langsung maju ke depan. Iya, yuk kita mulai. Permainan konsentrasi dimulai.
1, 2, 3. Oke. Nah, jadi kayaknya tadi Ibu-ibu siapa sih? Kita baru kayak itu ya. Jadi tadi mungkin mulai dari ibu yang di depan sampai gimana kata ibu-ibu yang pertama tadi kita suruh maju ke depan? Sepakat? Hah? Iya, maksudnya ibu yang mulai dari sini. Nah, bertiga? Oke, maju ke depan. Sepakat? Ayo, ayo ibu, mungkin bisa maju ke depan. Bertiga? Keluar laki-lakinya. Iya. Ya buat bapak-bapak semuanya yang dari UNSS Jambi, buat kakak-kakak juga, dan buat ibu-ibu yang tadi telah mewakilkan untuk saya juga. Terima kasih banyak ibu. Dari sini tadi katanya mau apa? Menampilkan apa? Bebas, mau menampilkan apa Pak Putra? Nari. Boleh. Oh, nari kayaknya nyanyi beda. Nyanyi beda. Joget. Oke. Mau ngapain nyanyinya Bapak? Nyanyi aja. Nyanyi. Oke dong. Baiklah, kita saksikan penampilan dari guru terbaik seni SLB Kuala Tunggal, Pak Putra di silakan. Bapak kalau seandainya Teris. tutup kuping aja. Aril. Di sini saya ingin sedikit menghibur Bapak Ibu para tamu undangan. Pengantin kalau ada para tamu undangan. Pak Ibu majelis dulu saya ingin menyanyikan sebuah lagu dari kakak saya sendiri. Tahu kan siapa kan? Lesti dan Melar. Lesti Melar. Oke? Apa? Oh bisa Kak Ji? Coba pakai HP bisa Kak? Karaoke. Oh bisa cepat sih. Dengan senang hati tak mau. Iya. Siap. Mantap Pak Putra. Artis tunggal ya Bu ya? Bukan. Oh mantap. Bukan beling juga bisa. Debus. Iya. Dari tadi kan kita sibuk konsentrasi tuh. Ujung-ujungnya kan buyar. Hilang konsentrasinya kan. Jadi kita tambah lagi dengan hiburan. Apa Bu? Jangan duet tuh. Lain genre. Udah gimana? Dangdut ya. Sanding? Yang meriah. Oke. Ala lidah nanti. Di sini dong Pak. Oke, belum masuk panggung. Tak begini. Di antara kau dan aku sama-sama bertahan hanya karena satu ego sendiri. Sekitar sembunyi ada cowok di balik sikap dan kata, padahal hati kita tak ingin saling menyakiti. Ayo kalau lagunya boleh ikutan balik. Tangannya diangkat semuanya. Mengapa tak mencoba? Maju mundur. Kasih bahwa sesungguhnya engkau dan aku satu.
Nazar, Nazar. Abang Pak, Panggil, panggil. kawan abang sampai aja Pak. Ya. Kawan duetnya Jari. Teman duet siapa? Ada bisa tahu lagunya kakak? Oh nggak hafal. Boleh buka teks sedikit kak ya? Memang ya? Habisin, habisin. Sekitar sembunyi balik sikap kata pada hati kita tak ingin saling menyapa.